Terima kasih Tuhan, Engkau telah menjadikan kami ciptaan baru dan Engkau telah memperbarui kehidupan kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengarkannya. Urapi hamba-Mu ini yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan ini untuk menjadi saluran berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Ini saya buka ya. Puji Tuhan, selamat tahun baru. Selamat Imlek. Ya. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan berada di tahun yang menurut pakar tahun ini tahun yang gelap. Tahun yang gelap, penuh dengan tantangan, penuh dengan pergumulan, bahkan kita melihat banyak musibah terjadi. Longsor, gempa bumi, baru saja di Papua terjadi gempa bumi dan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi hidup kita tidak tergantung apa kata orang. Tapi hidup kita tergantung apa kata Tuhan. Ya, mari kita membaca. Dalam Markus pasal yang kelima, ayat 36. Demikian firman Tuhan berkata, tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Ayat ini mengisahkan satu kisah yang luar biasa dari seorang yang bernama Yairus. Ya, pada saat Yesus sampai di danau dan Yairus menjumpai Yesus, dia sujud menyembah kepada Yesus dengan memohon dengan sangat bahwa Yesus harus pergi ke rumahnya untuk menumpangkan tangan atas anaknya yang sakit, hampir mati, supaya dia bisa sembuh. Ya, pada saat itu Yesus berangkat pergi ke rumah Yairus untuk menyembuhkan anaknya yang sakit. Saudara kasih Tuhan, ini adalah permohonan yang serius. Permohonan yang serius, anaknya hampir mati. Di tengah perjalanan Yesus ditemui oleh seorang perempuan yang sakit meleleh darah 12 tahun lamanya. Dan pada saat Yesus berjalan, perempuan ini sudah seringkali berobat. Dia ke tabib, dia ke dukun, wah pokoknya dia berusaha untuk sembuh. Tetapi semakin lama hartanya habis dan penyakitnya tidak sembuh. Semakin parah dia sakit. Lalu dia mendengar tentang Yesus yang sedang lewat di rumahnya, di dekat rumahnya. Dia berkata dalam hatinya, kalau aku dapat menjamah ujung jubahnya saja, aku pasti sembuh. Apa hubungannya penyakit dengan ujung jubah Yesus? Penyakit kan diobatin. Apa ada hubungannya dengan jubah Yesus? Tetapi itulah imannya kepada Yesus. Dan pada saat dia menjamah jubah Yesus, maka dia sembuh.
penyakitnya lenyap dan dia sembuh. Sementara itu Yesus bertanya, siapa yang menjamah saya? Murid-muridnya berkata, bagaimana engkau bertanya siapa yang menjamah saya? Orang berdesak-desakan seperti ini ya nyenggol, ya menjamah. Yesus berkata, ada kuasa yang keluar daripadaku. Lalu perempuan yang mengetahui bahwa perbuatannya dilihat atau diketahui oleh Yesus, gemetar dan berkata, saya. Lalu Yesus berkata, pulanglah anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau. Sementara Yesus berbicara dengan perempuan ini, datanglah utusan dari rumah Yairus yang mengatakan bahwa anaknya sudah mati. Saudara, mari kita belajar bersama-sama. Yairus mendengar perkataan itu, bisa saja dia kecewa. Gara-gara perempuan ini menghambat perjalanannya. Saudara, Tuhan tidak menghiraukan perkataan mereka. Yesus tidak pedulikan perkataan mereka yang mengatakan anakmu sudah mati. Bahwa kita seringkali memperhatikan perkataan-perkataan yang negatif. Kita memikirkan perkataan-perkataan yang negatif. Dan itu mempengaruhi iman kita. Ya. Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Rupanya ketakutan itu adalah bukti tidak percaya. Mari kita baca dalam Markus 4 ayat yang ke-40. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Jadi ketakutan itu membuktikan bahwa kita tidak percaya kepada Tuhan. Kalau kita dikuasai oleh ketakutan, kecemasan, kekhawatiran, berarti kita tidak percaya sama Tuhan. Mengapa engkau begitu takut dan tidak percaya? Saudara, mari kita lihat. Amsal Fatsal yang ketiga ayat yang kelima. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Saya percaya Yairus itu terpengaruh juga. Tetapi firman Tuhan lebih berkuasa yang mengatakan jangan takut, percaya saja. Yairus merupakan satu contoh yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Bagaimana kita harus percaya dengan segenap hati. Pengertian kita sendiri ini seringkali menghambat iman kita. Menghambat percaya kita, menghalang-halangi percaya kita. Dan pengertian ini dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasakan. Itu mempengaruhi pemikiran kita, pengertian kita. Dan seringkali itu membuat kita menjadi tidak percaya. Kalau Yairus memikirkan, itu gara-gara perempuan menghambat perjalanannya sehingga
Tuhan terlambat. Saya mau tanya, Tuhan terlambat enggak? Yang terlambat itu pikiran kita. Kalau Tuhan terlambat, wah celaka kita. Tuhan tidak terlambat. Mari kita lihat dalam Yohanes 11. Mengenai seorang yang bernama Lazarus. Lazarus sakit keras. Dan keluarga Lazarus ini adalah keluarga yang sangat mengasihi Tuhan. Tiap kali Tuhan lewat, selalu mampir dan dijamu di rumahnya. Lalu Lazarus sakit keras dan Marta Maria mengutus utusan untuk menyampaikan kepada Yesus bahwa Lazarus yang engkau kasihi itu sakit keras. Lalu saat Yesus mendengar perkataan itu, dia berkata begini, penyakit itu tidak membawa kematian. Saudara itu kalau sakit, saudara gak akan mati karena sakit. Penyakit itu tidak membawa kematian. Tapi lewat penyakit itu Allah akan dimuliakan, anak Allah akan dimuliakan. Lalu Yesus pergi ke tempat lain. Dia tidak langsung pergi ke Lazarus, pergi ke tempat lain. Dan akhirnya Lazarus mati. Mari kita lihat. Perkataan Tuhan mengatakan penyakit itu tidak membawa kematian. Tapi nyatanya, percaya yang mana? Bukankah pengertian kita mengatakan dia sudah mati? Jadi firman Tuhan itu bohong. Firman Tuhan tetap firman Tuhan. Ya dan amin. Lazarus mati. Pada saat Lazarus mati, Yesus pergi ke tempat Lazarus. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, mari kita ke rumah Lazarus, kita bangunkan dia lagi tidur. Tapi murid-muridnya tidak sadar bahwa mati itu tidur. Lalu Yesus berkata, dia udah mati. Tapi aku bersyukur saat itu tidak ada di sana. Bayangkan saudara. Mengharapkan Yesus datang untuk menjamah, untuk menolong. Tetapi justru pada waktu mati, Yesus berkata kepada murid-muridnya ayat 15. Dia berkata, aku bersyukur tidak ada di sana waktu Lazarus sakit, waktu dia mati. Karena hal itu lebih baik, lebih berguna bagi kamu. Supaya kamu belajar percaya. Itu ayat 15. Yohanes 11. Supaya kamu belajar percaya. Percaya itu belajar, saudara. Dari hal-hal yang kecil kita percaya firman Tuhan. Supaya murid-muridnya juga belajar percaya kepada kata-kata Tuhan. Dan pada saat sampai di rumah Marta, Marta berkata, terlambat. Sudah mati, kalau engkau ada di sini saudaraku tidak akan mati. Sekarang sudah mati. Tuhan terlambat? Tuhan terlambat? Tuhan tidak pernah terlambat. Karena Tuhan sedang mengajar mereka, Tuhan sedang mengajar Marta, Maria. Tuhan sedang mengajar murid-muridnya lewat kejadian Lazarus. Pada waktu sampai di rumah Maria juga berkata Maria,
Terlambat engkau datang. Dia sujud menyembah kepada Tuhan dan berkata, jika engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Tapi sekarang sudah mati. Lalu Yesus berkata, kamu taruh di mana? Yesus dibawa ke kuburan. Dan pada saat Yesus sampai di kuburan, maka Yesus berkata kepada mereka, bukalah batu penutup kubur itu. Maka Marta, saudara yang meninggal itu, berkata, berbau. Coba saudara, antara perintah dan jawaban sinkron enggak? Pengertian kita sendiri itulah yang membuat tidak sinkron. Tuhan menyuruh untuk membuka batu penutup kubur. Tapi jawabannya sudah berbau. Kenapa? Karena orang yang mati sudah 4 hari pasti bau, pasti busuk. Itu pengertian. Pengertian itu sendiri yang menghambat untuk kita melakukan firman Tuhan. Tuhan berkata ayat yang ke-40. Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Ya, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Bukankah itu yang dikatakan oleh Tuhan? Penyakit itu tidak membawa kematian, tapi lewat penyakit itu Allah akan dimuliakan. Anak Allah akan dipermuliakan. Mau lihat kemuliaan Tuhan? Tetap percaya meskipun tidak masuk akal. Ya, Lazarus pada saat pintu penutup kubur dibuka, maka semerbak bau busuk keluar dari kubur itu. Iya, enggak ada di dalam firman. Pada saat dibuka pintu kubur itu, dan Yesus berkata kepada Lazarus, Lazarus keluarlah engkau. Maka orang itu keluar dengan kaki terikat, tangan terikat, dan mukanya ditutupi sapu tangan. Gimana cara keluarnya? Kakinya terikat, tangannya terikat, mukanya tutupi sapu tangan. Gimana cara keluarnya? Begini, terlalu banyak nonton film kungfu, nggak usah dipikirin, ya? Kenapa? Keluarnya Lazarus itu sebuah mujizat. Mujizat nggak bisa dipikirin. Nah, kenapa Lazarus bisa keluar? Kenapa terjadi mujizat? Karena Lazarus nggak mikir. Loh, ini pertanyaan konyol tapi kebenaran, saudara. Lazarus nggak mikir, mau mati. Firman Tuhan itu dipercayai. Saat Lazarus mendengarkan firman Tuhan, dia lakukan dan mujizat terjadi. Jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Tuhan tidak pernah terlambat.
Kuasa Tuhan itu luar biasa. Dan karena itu Lazarus dibangkitkan dari kematian. Firman Tuhan ya dan amin. Penyakit itu tidak membawa kematian. Lazarus hidup lagi kan? Luar biasa Tuhan kita. Dahsyat luar biasa Tuhan kita. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita kembali ke Yairus. Kalau menurut Yairus bisa juga Tuhan terhambat oleh karena perempuan tadi. Tetapi Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Lalu mereka meneruskan perjalanannya. Sampailah di rumah. Maka banyak orang ribut, menangis, mereka bersedih hati. Wah, semua ribut nangis. Memang kadang-kadang ada juga yang disewa untuk nangis sih. Ya. Pada saat mereka nangis, Tuhan berkata, kenapa kamu ribut? Kenapa kamu bersedih? Kenapa kamu menangis? Anak itu tidak mati. Anak itu sedang tidur. Mendengar perkataan Yesus ini, maka semua orang yang menangis, yang bersedih tadi, mentertawakan. Mentertawakan firman Tuhan. Betapa banyak orang yang juga mentertawakan firman karena tidak masuk akal. Mentertawakan firman Tuhan. Saudara, orang yang taat firman akan terima pahalanya, tapi orang yang menghina firman akan terima akibatnya. Firman itu seremeh apapun juga kalau itu firman, itu tetap ada kuasanya. Yesus berkata, anak itu sedang tidur. Loh, yang tadi sedih, yang tadi menangis, malah mentertawakan. Lalu diusir. Orang yang mentertawakan firman Tuhan akan diusir oleh Tuhan. Diusir keluar. Dan masuklah Yesus bersama dengan ketiga muridnya dan ayah dan ibunya. Saat dia masuk, dia memegang tangan anak itu dan berkata, Talitakum, bangunlah anakku. Dan anak itu bangun. Lalu berjalan karena sudah berumur 12 tahun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan kuasanya, firman-Nya ya dan amin. Apa yang keluar dari mulut Tuhan itu pasti dilakukan. Yesaya 55 berkata, apa yang keluar dari mulut Tuhan tidak kembali dengan sia-sia. Dia akan melakukan segala sesuatu. Dia akan menghasilkan segala sesuatu yang diperintahkan kepadanya. Firman Tuhan ya dan amin. Percayai. Dan Tuhan tidak pernah terlambat sedikit pun. Dia tidak pernah tergesa-gesa. Dia tepat pada waktunya untuk menolong kepada kita sekalian. Dan yang ketiga, tidak ada barang yang mustahil bagi Tuhan. Perjalanan kita bukan karena melihat, tetapi karena percaya. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-7 berkata, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat.
Markus 9 ayat 23 berkata, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Bagi saudara tidak ada yang mustahil. Mungkin saudara mempunyai masalah seperti Yairus, tak punya pengharapan lagi. Saudara yang ada di rumah, mungkin engkau sedang sakit, tidak ada harapan lagi. Yairus itu tidak punya harapan lagi, anaknya sudah mati. Tapi dia mendapatkan harapan lagi karena Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Mungkin masalahmu sudah 12 tahun lamanya seperti perempuan yang meleleh darah. Berobat kemana-mana, tidak disembuhkan, tidak mendapatkan kesembuhan, tidak mendapatkan pertolongan. Malah parah. Tuhan ada di sini berkata, jangan takut, percaya saja. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Juga bagi setiap kita yang percaya kepadanya, tidak ada yang mustahil. Mari kita tunduk kepala, kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Siang hari ini, mungkin saudara sedang menghadapi masalah, tantangan, pergumulan, cobaan. Saudara mungkin sudah putus asa. Tuhan berkata, jangan takut, percaya saja. Percayalah kepada firman Tuhan yang ya dan amin. Maka saudara akan mendapatkan pertolongan. Tuhan berkata, bukankah sudah kukatakan jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bersamamu Bapa, ku lewati semua
Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Engkau yang sedang menghadapi masalah, datanglah padanya. Datanglah padanya. Dalam nama Yesus. Glory, glory. Haleluya. Haleluya. Bapa. Iralamata karana masyik, iralamata karana masyik. Saudara yang menghadapi masalah, angkatlah tanganmu, saya berdoa untukmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat kepadamu ya Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan. Engkau berkata, jangan takut, percaya saja. Kami percaya firman-Mu Tuhan. Bahwa firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala pergumulan kami letakkan di bawah kaki Tuhan. Segala tantangan cobaan yang kami alami, kami letakkan di bawah kaki Tuhan. Dalam nama Yesus kami terima pertolongan Tuhan. Silakan turunkan tangan. Adakah yang sakit pada saat ini? Angkat tanganmu. Haleluya. Yes. Engkau yang sakit, percayalah, bilur-bilur Tuhan Yesus telah menyembuhkan engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala kuasa roh penyakit yang mengikat tubuh anak-anak Tuhan ini, kami letakkan dalam tangan Allah. Dan kami perintahkan engkau keluar, tinggalkan tubuh mereka. Jangan kembali lagi, jangan kembali lagi, jangan kembali lagi. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, engkau telah disembuhkan. Saya telah disembuhkan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tuhan, saat ini kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan. Kuduskan kami, layakkan kami, untuk kami boleh mengambil sakramen perjamuan kudus ini. Dan Tuhan, kami boleh makan dan minum apa yang telah Tuhan tetapkan bagi gerejanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk.